Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah musalla Sirajul Muslimin, wabil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketua dan pengurus musalla, ketua dan pengurus santunan yatim piatu, dan ketua dan pengurus Majlis Taklim Sirajul Muslimin yang semoga mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Tidak terasa menikmati nikmat dari Allah yang berupa panjang umur, sehat walafiat sampai pada bulan ini malam Selasa, malam Rebo, hari Rebo kita akan bertemu lagi dengan namanya Rabu Wekasan. Rebo penutup yang ada di bulan Safar. Rebo itu dikenal dengan Rebo bencana, dengan Rebo musibah. Maka pengurus Pak Haji Kurdi membagikan lembaran ini bentuk kasih sayang pengurus kepada jamaahnya, supaya kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bencana yang melanda Republik Indonesia ini. Apalagi kalau kita lihat perkembangan nuansa politik di Indonesia, nggak tahu Indonesia ini sampai nggak tahun 2030. Ini kayaknya udah kacau balau Indonesia. Rakyat selalu diperas. Makanya Rasulullah SAW mendirikan negara di Mekah itu dengan asas Islam. Dengan asas Islam timbulnya perintah zakat. Dengan asas Pancasila timbulnya pajak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apa bedanya zakat dan pajak? Zakat adalah ketentuan dari Allah yang tingginya 2,5% sampai hanya 5%, paling tinggi itu jarang terjadi, itu 10%. Zakat diambil dari orang kaya, dibagikan untuk orang miskin, sehingga orang miskin jadi sejahtera dengan pembagian zakat. Di Mekah sekarang tidak ada lagi orang miskin, sudah kaya semua, karena yang miskin ditentaskan dengan adanya zakat.
Kalau pajak diambil dari masyarakat miskin, dibagikan untuk orang kaya, sehingga yang kaya menjadi kaya, yang miskin semakin nyungsep. Zakat diambil cuma setahun sekali. Pajak, habis duit kita diambil pajak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kerja, begitu dapat gaji dipotong pajak enggak? Dipotong pajak. Gaji itu yang diterima itu udah dipotong pajak. Sampai ke rumah makan di warung, kena pajak apa enggak? Kena PPN. Sisanya beli motor, pajak apa enggak? Kena pajak. Sisanya dibeliin rumah, bayar pajak apa enggak? Bayar pajak. Sehari-hari bayar pajak. Karena tidak mau bayar pajak, disimpan di bank 3 bulan, hilang pensimpenannya. Jangankan masyarakat kita, Ustaz Dasat Latif saja sebagai ulama, ternyata tabungannya diblokir. Kalau ulama saja diblokir, apalagi kita? Siapa kita? Subhanallah, inilah Indonesia. Insyaallah. Bahkan yang belakangan ini yang mengerikan, DPR dan MPR itu dinaikkan gajinya menjadi sebulan 100 juta. Sebulan 100. Tapi yang dikeluhkan oleh pemerintah, para guru, gaji guru katanya membebani negara. Padahal berapa sih gaji guru sebulan? Paling UMR sebulan ada 3 juta, 5 juta, bahkan anak saya honorer sebulan itu cuma 700.000. Masa menjadi beban? DPR, MPR, apa kerjanya? Tidur. Ketika di Pati kemarin ada kebijakan bupati menaikkan pajak sampai 250%. Mana DPR MPR-nya? Nggak ada. Akhirnya rakyat yang bergejolak, rakyat yang ngambek, rakyat yang ribut. Nggak ada DPR MPR berfungsi. DPR MPR itu menemuin kita kalau mau nyalon. Sudah dapat suara, nemuin nggak? Gajinya dinaikin. Guru yang berjasa, setiap kita pasti punya jasa dari guru kita, dianggap beban oleh pemerintah Republik ini. Masya Allah. Apalagi di bulan Safar, ngeri. Untuk lebih lengkapnya silahkan diperhatikan lembaran yang sudah dibagi, kita baca bareng-bareng. Hitung-hitung belajar baca Arab dengan kata-kata Indonesia tapi tulisannya huruf Arab. Di pesantren namanya Arab Pegon. Coba ibu perhatikan, hitung-hitung belajar, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maka ini risalah buat meriwayatkan perkara Rabu Wekasan. Wekasan, bukan Wakasan. Kalau Wakasan itu adiknya Wakusen. Apa Rabu Wekasan? Artinya hari Rabu akhir bulan Safar, lusa. Dan wafaknya boleh metik atau boleh nukil dari kitab Kanjun Nazah. Lengkapnya Kanjun Nazah was Surur, lengkapnya.
karangan Syekh Abdul Hamid Kudus. Orang Kudus, orang Indonesia ini. Ia pernah ngajar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Karena ilmunya tinggi, Syekh Abdul Hamid ini pernah mengajar di Masjid Haram di Mekah. Apa kata beliau? Faidatun. Telah berkata setengahnya ulama arifin daripada ahli mukasyafah bahwa sanya turun di setiap tahun 300.000 balai, 300.000 balai. Harinya aja 1 tahun 360, balainya 300.000, berarti hampir 1 hari 1.000 balai. Subhanallah. Dan 20.000 berarti 320.000 daripada rupa-rupa balai. Turunnya yaitu di hari Rabu akhir bulan Safar, lusa. Besok Selasa, lusa, Rabu. Maka siapa-siapa orang yang mengerjakan sholat sunnah di hari itu, ini bukan karangan saya ya, ini saya hanya membacakan. Yang mengarangnya ini mana ini? Haji Abdul Haji Al-Hakir Haji Usman bin Almarhum Haji Ismail, Kampung Dukuh, Citerep, Bogor. Ini bukan karangan saya hanya membacakan. Salat sunnahnya itu di hari itu 4 rakaat. Dibaca setiap rakaat ba'dal Fatihah seperti biasa, Allahu Akbar, baca doa iftitah dulu, baca doa iftitah, baca Fatihah, lalu baca surah Inna A'tainakal Kautsar 17 kali. Maka dalam mukadimah tadi saya baca surat Inna A'tainakal Kautsar. Nanti hari Rebo baca di rakaat pertama surah Inna A'tainakal Kautsar 17 kali. Ditambah surat Qul Huwallahu Ahad 5 kali. Pendek sih, pendek, surat pendek. Cuman walaupun pendek jumlahnya lumayan juga, pegel juga ini. Ditambah surat Falaq bin Nas sekali. 17 tambah 5 berapa? 22 tambah 2 berapa? Falaq bin Nas sekali-kali. Maka orang itu dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan kemuliaannya daripada balai-balai yang turun di hari itu. Amin. Allahumma amin. Dan Allah jauhkan balai-balai itu sampai sempurna setahun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam setahun itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sholat yaitu di waktu sholat duha, pagi hari Rabu. Sholatnya niatnya sholat daf'il bala. Lafaz niatnya silakan perhatikan. Usolli sunnatan lidaf'il bala'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allahu Akbar, yang artinya sejak saya sholat untuk menolak bala 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha agung.
Cuman 4 rakaat ini tidak pakai tasyahud awal ya. Tidak pakai tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal ini namanya sholat dohor. Ini sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Itu aja sholat 3 rakaat, yang terakhir 4 baru tahiyat akhir. Ba'da salam baca doa ini. Yuk kita bareng-barang baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz zallat bi izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhsinu ya mujmilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yaum wa ma yanzulu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu doanya. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau sholatnya bareng di musola, nanti doanya dipimpin oleh imam. Ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal terima beres aja, amin aja dah, amin. Nah ini sebelah kanan bawah wafak, artinya jimat. Perhatikan kalimatnya, saya bacakan. Ini digunting, terus direndam di kolam atau gentong atau bak mandi, atau yang tempat ikan itu apa? Blong. Atau yang mandinya airnya di blong, simpen di blong. Supaya hancur tulisannya, terus airnya diminum atau dipakai mandi, insyaallah ta'ala nafi jidan, artinya manfaat banget, manfaat sekali, nafi jidan. Manfaatnya lidaf'il bala'i, untuk menolak bencana, wal hifdzi minha, dan terjaga daripada bencana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini biqalamil hakir, tulisan Al-Hakir Al-Haji Usman bin Almarhum Haji Ismail, Kampung Dukuh, Citerep, Bogor. Tamat bi'aunillahi bulan Dzulhijjah tanggal 8
tahun 1392 Hijriah atau Masehinya 1974. Allah manfa'ha kama nafa'ana bi asliha amin ya rabbal alamin. Nah, wafaknya yang di garis ini yang ada kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matlail fajar, salamun alaikum tibtum bima sabartum. Wafaknya ini wafaknya yang ditulis. Iya. Makanya kalau ibu-ibu mau enak, mau tinggal jadi, sholatnya berjamaah aja di sini. Daripada di rumah sholat 4 rakaat belum pernah kan? Nanti jadinya bukan 4 rakaat, lupa. Kalau di sini kan dibimbing sama imam, dibimbing sama pembimbing. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina warhamhum kama rabbana shighara wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.